Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardalena Tasya dengan NIM 2301020025. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi terkait suap yang terjadi pada pemeriksaan keuangan. Dalam mata kuliah Praktikum Pengauditan, dosen pengampu Pak Ariski Andrinaldo. Sebelum masuk kasus korupsi, kita harus tahu apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dengan penyalahgunaan kewenang, kesempatan, atau sarana yang ada untuk keuntungan pribadi. Korupsi melibatkan tindakan curang atau penyelewengan uang negara, perusahaan, organisasi, atau yayasan. Tindakan ini dapat berupa suap, penggelapan, pemaksaan, atau perbuatan curang lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis korupsi, yaitu yang pertama suap, yang kedua pemasaran, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat penerimaan gratifikasi, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam penggadaan. Dampak dan upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, dampak korupsi itu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Pencegahan korupsi yang pertama yaitu meningkatkan transparansi, yang kedua meningkatkan akuntabilitas, yang ketiga meningkatkan pengawasan, yang keempat meningkatkan pendidikan dan kesadaran, yang kelima menerapkan sistem merit. Kasus 1, suap hakim korupsi minyak goreng sama dengan perselingkuhan jahat mafia peradilan dan oligarki sawit. Kasus suap hakim korupsi minyak goreng melibatkan 4 hakim yang diduga menerima suap untuk melepaskan 3 korporasi pengekspor CPO, crude palm oil, dari tuduhan korupsi. Korporasi tersebut adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa kasus ini menunjukkan adanya kolusi antara mafia peradilan dan oligarki sawit. Keterangan kasus 1. Yang pertama, hakim yang terlibat ada 4 orang, yaitu Muhammad Arif Nuryanta, yang kedua Jumanto, yang ketiga Agam Syarif Baharudin, yang keempat Ali Muhtarom, ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Yang kedua, nilai suap. ICW melaporkan bahwa sejak 2011 hingga 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan nilai suap mencapai 107,9 triliun. Oligarki sawit, ICW menilai bahwa industri kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang dan berbentuk oligopoli, sehingga memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mendapatkan impunitas dari jeratan hukum. Kasus 2, KPK pemeriksa PNS Kementerian Keuangan terkait kasus suap Ditjen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa seorang pegawai negeri sipil atau PNS Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan bernama Wahyu Santoso sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Angin Prayitno Aji. Dalam kasus ini, yang pertama, tersangka yang terlibat yaitu Angin Prayitno Aji, Dadan Ramdhani, Rian Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, Veronica Lindawati, dan Agus Susetyo. Yang kedua, nilai suap. Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadhani diduga menerima suap untuk mengkomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan wajib pajak. Mereka menerima suap sebesar 15 miliar dari PT Gunung Madu Plantations, $500 Singapura dari Bank Panin, dan $3 juta Singapura dari PT Johlin Bratama. Baiklah, itulah penjelasan dari kasus korupsi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.